Lagi bersama saya Yandi Uran dalam pembelajaran HTML. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang dasar HTML atau konsep dasar HTML. Pada pertemuan berikutnya ini kita akan bahas tentang tag, elemen, dan atribut dalam HTML. Oke, langsung saja kita masuk kepada materinya. Seperti biasa, kita mengambil sumber dari petanikode.com dengan penulisnya adalah Ahmad Muhardian. Apa itu tag, elemen, dan atribut dalam HTML? Oke, jadi ada beberapa pertanyaan yang muncul. Tag, elemen, atribut. Oke, apa itu tag? Tag adalah sebuah penanda awal dan akhiran dalam sebuah elemen di HTML. Tag dibuat menggunakan siku, ada buka, ada tutup. Lalu di dalam berisi nama tag dan kadang juga ditambahkan dengan atribut. Jadi di sini ada contoh tag. Ada tag P, ada tag A, ada tag body, ada tag head. Jadi ada banyak sekali tag yang ada di dalam HTML. Oke. Ini secara detail penjelasannya kalian bisa lihat di foto ini. Nah, yang namanya tag HTML ada pembuka, ada penutup. Seperti ini. Kalau bukanya dia misalnya dia buka dengan H1, penutupnya dia ada slash H1. Kemudian isi dari tagnya adalah yang ada di dalam sini. Ini disebut dengan isi, ini disebut dengan tag. Tag pembuka, tag penutup. Oke. Jadi ini ada yang kedua lagi, kalian lihat. Ada P, tapi di dalamnya ada atribut. Jadi tag P memiliki atribut align center. Isi dari tag tersebut adalah hello world dan penutupnya adalah slash P. Itu mungkin penjelasan secara teori. Langsung kita lanjut. Jadi setiap tag memiliki fungsi masing-masing. Ada yang digunakan untuk membuat judul, ada yang digunakan untuk buat link, paragraf, heading, dan lain-lain. Masih ingat sejarah HTML yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa HTML awalnya itu dia cuma punya 18 tag. Namun seiring dengan perkembangan waktu, sekarang sudah berkembang jadi sekitar 250 tag. Oke. Jadi cukup banyak yang perlu kalian pelajari untuk membuat halaman web. Tetapi jangan khawatir, kalau kalian punya pengetahuan tentang dasar-dasar seperti bahasa Indonesia, paragraf, dan segala macam, itu pasti kalian sudah bisa mengerti. Oke. Jadi di sini dia akan menjelaskan beberapa tag yang ada di sini. Kalian bisa lihat ada tag, ada fungsi, dan komunitas untuk HTML ini sangat banyak. Jadi kalian bisa cari sumbernya, banyak sekali sumber tentang HTML. Mungkin ada lain yang lebih detail penjelasannya kalau misalnya kalian sudah paham yang dasarnya. Jadi kalian bisa lihat ada tag HTML, dia gunanya untuk memulai dokumen HTML. Head untuk membuat head. Body untuk membuat bagian body. H1 sampai H6 untuk membuat heading atau judul. Kemudian ada P untuk buat paragraf, dan yang ini untuk buat komentar. Oke, itu teorinya. Sekarang kita coba untuk membuat. Nah, ada juga tag-tag yang bersifat tag wajib di HTML. Jadi setiap kali kalian membuat sebuah halaman web, kalian wajib untuk meletakkan tag-tag ini. Ada beberapa tag yang wajib, yaitu yang pertama, doc type untuk deklarasi tipe dokumen. Ini sangat penting di bagian awal. Kita bisa buka SPCK editor. Kalian bisa lihat di file yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ini ada doc type HTML. Itu adalah wajib, harus ada. Kemudian yang kedua, HTML. Ini juga wajib harus ada. Kalian lihat di sini. Ada kan? Nah, ini. Kemudian ada head. Ini juga wajib, title wajib, dan body juga wajib ada dalam setiap halaman HTML. Yang berikutnya, gunakan huruf yang kecil. Kalau misalnya tag ini, kalian gunakan huruf yang kecil. Jangan seperti ini. Ini buruk. Ini yang benar. Tag body. Kalau isi di dalam ini bebas, isi tag ini bebas. Tetapi penulisan tagnya sebaiknya menggunakan huruf kecil.
Oke, sampai situ kita lanjut. Yang ketiga, pastikan menutup tag dengan benar. Contoh, kalian bisa lihat ini yang benar. Kalau misalnya kalian buka dengan tag U di sini, tutupnya juga dengan U di awal, di paling terakhir, di paling awal. Kalau yang pertama kalian buka, berarti tutupnya paling terakhir. Kalau bukanya kedua, tutupnya kedua dari terakhir. Tutupnya ketiga, bukanya ketiga, tutupnya ketiga dari terakhir. Kalau yang salah contohnya seperti ini. Kalian buka di tag awal, tutup langsung di bagian awal. Itu salah. Atau B, buka di awal, tutup di bagian kedua. Nah, ini kalau yang B ini sudah benar. Tapi yang C ini juga sudah salah. Sehingga secara logika ini sudah salah. Karena yang benarnya harus seperti di atas ini. Oke. Sekarang kita lanjut. Nah, ini ada jokes sedikit yang dia buat. Siapa yang pernah melakukan kesalahan ini? Ibu memasak ibu. Nah, jika kamu paham masuk dari jokes ini, maka bagus. Saya tidak perlu jelaskan lagi. Tapi kalau belum paham, berikut penjelasannya. Tag pertama dibuat harus tutup terakhir, bukan tutup pertama ini. Kalau buka begini, tutup terakhir. Buka kedua, tutup kedua dan terakhir. Buka ketiga, tutup ketiga dan terakhir. Tag I ditutup terakhir karena ia ditulis pertama. Lalu tag U ditutup pertama karena ia berada dalam tag B. Oke, mungkin sampai sini kalian mungkin belum terlalu mengerti. Kita coba di aplikasi nanti. Apa itu elemen? Elemen dalam HTML adalah sebuah komponen yang menyusun dokumen HTML. Elemen kadang juga disebut sebagai node, karena ia merupakan salah satu jenis node yang menyusun dokumen HTML dalam bentuk diagram tree. Ini kalian bisa lihat dia punya diagramnya. Dokumen. Kemudian di dalamnya ada HTML. Kemudian di dalam HTML ini ada head dan body. Jadi ini seperti sebuah tree atau hierarki begitu. Kalian lihat. Di dalam HTML, kalau kalian yang paling atas tag yang paling atas kalian lihat. Ini kan dokumen. Nah, kemudian di dalam dokumen kalian lihat ada HTML. HTML kan? Kalian lihat. HTML dia membungkus semua yang ada di dalam. Dia membungkus head dan body. Lihat, bodinya tidak di luar kan? Dia tetap di dalam HTML kan? Nah, oke, lanjut. Kemudian di dalam head dia membungkus title. Ini kalian bisa lihat. Di dalam head ini dia bungkus title, lihat ada title. Nah, ini dia bungkus. Title tidak di luar dari head, tapi tetap di dalamnya head. Oke. Sampai situ kita lanjut. Body dia ada banyak sekali elemen yang bisa kalian isi di dalam, tapi tetap menggunakan aturan yang sama seperti tadi. Oke. Saya kira sampai situ kalian bisa paham kalau misalnya dijelaskan saat saya sudah menggunakan program ini. Oke, jadi kalian lihat lagi di sini ada sebuah script HTML. Jadi ada P buka, P tutup. Ya kan? Isinya adalah ini. Sedangkan ini atribut, nama atribut, ini nilai dari atribut. Setiap atribut punya nilai dan punya nama. Nah, misalnya align center. Sampai sini paham kan? Oke, kita lanjut. Nah, ini kalau mau lihat contoh, kalau misalnya dalam sebuah gedung besar, misalnya gedung itu gedung HTML contohnya. Kemudian di dalam ada ruangan body. Nah, ini body ini dia punya sekat-sekat lagi. Misalnya ada H1, ada P, ada P. Nah, jadi seperti ini penjelasan secara kalau misalnya digambarkan dalam bentuk persegi. Oke, atribut. Sekarang kita masuk dalam atribut. Atribut adalah kata khusus yang berada di dalam tag pembuka. Atribut juga disebut sebagai modifier yang akan menentukan perilaku dari elemen. Contohnya P, dia punya sifat. Contohnya kalau misalnya kalian adalah elemen manusia, pasti kalian punya nama, punya tinggi, punya berat badan kan? Nah, itu disebut dengan atribut dari kalian. Atribut dari manusia misalnya dia punya berat badan misalnya berat badan 50 kg. Tinggi 160 kg, 160 cm. Nah, itu contoh atribut. Begitupun juga di dalam HTML. Misalnya paragraf, dia punya align. Align ini kalau dalam bahasa atau perataan atau rata kiri dan rata kanan. Nama atributnya adalah align atau perataan.
nilai dari atribut adalah center. Oke, isinya adalah hello world. Oke, sampai situ kita contoh lagi. Ini masih banyak sekali contoh-contoh yang kalian bisa pakai. Di sini ada banyak atribut global, artinya atribut itu bisa dipakai oleh semua elemen. Jadi ini ada banyak sekali atribut global. Ada yang disebut dengan atribut event. Ini ada banyak sekali. Ada yang disebut dengan atribut khusus. Oke. Penulisan yang benar dan valid. Ini kalian bisa lihat di sini ada beberapanya. Yang pertama, menggunakan huruf kecil. Ini ada contoh-contohnya, kalian bisa pelajari sendiri. Kalau yang begini salah. Jadi kalian harus memperhatikan aturan-aturan dalam penulisan HTML. Gunakan tanda petik. Ingat, kalau misalnya seperti ini harus menggunakan tanda petik. Ini. Kalau ini adalah contoh yang salah karena dia tidak menggunakan petik. Nah, sehingga skrip program kalian jadi salah. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh lagi, ini yang benar. Nah, ini. Oke, penggunaan spasi. Kalian bisa perhatikan di sini ada lagi img data source-nya gambar.jpg, lalu spasi. Nah, contoh ini. Setiap atribut harus dipisahkan dengan tanda spasi. Jadi satu tag itu dia bisa punya lebih dari satu atribut. Seperti yang saya contohkan tadi, manusia punya tinggi, berat badan, warna kulit, dan segala macam. Gambar juga sama, dia punya banyak atribut. Misalnya kelas, data source, sumber datanya, kemudian sumber filenya dari mana. Oke, bisa juga ditulis seperti ini. Oke, saya kira untuk penjelasan dasar-dasarnya seperti ini. Silakan kalian kerjakan tugas yang saya kirim di grup kalian. Oke.